Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera Tuhan Allah senantiasa menyertai kehidupan kita. Saudara-saudari, marilah kita menyambut firman Tuhan dengan sukacita pada hari ini. Saya mengajak kita untuk terlebih dahulu berdoa. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita renungkan pada hari ini tertulis di dalam Ulangan pasal 28 ayat yang pertama. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada zaman sekarang ini rasanya tidak berlebihan jika mengatakan orang lebih senang berbicara, orang lebih senang mengucapkan kata-kata, orang lebih senang menyampaikan perkataannya daripada duduk diam dan mendengar. Zaman sekarang ini rasanya orang akan berlomba untuk beradu debat, berlomba untuk menyampaikan isi hatinya, menyampaikan percakapannya atau berbicara lebih banyak. Tapi sedikit orang yang mau mendengar, duduk, diam, dan mendengar. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita untuk mau mendengar. Itu sebabnya kalau di dalam kitab Perjanjian Baru, kita mendapatkan suatu nats yang mungkin sering kita ingat bahwa lebih cepatlah untuk mendengar, tapi lambatlah untuk berkata-kata. Lalu ini sering disandingkan dengan biologis tubuh kita, kenapa Tuhan memberikan 2 telinga dan 1 mulut, supaya kita lebih banyak mendengar daripada banyak berbicara. Rasanya ini senada dengan firman Tuhan yang mengatakan bahwa mereka, yaitu bangsa Israel, harus mau mendengarkan, harus mau lebih banyak mendengarkan firman Tuhan, suara Tuhan. Karena memang mendengarkan ini adalah salah satu pekerjaan yang paling sulit. Kalau sudah lama kita dengarkan, kita mulai bosan dan biasanya kita akan pergi atau mengambil aktivitas lain. Kadang-kala juga kalau firman terlalu panjang kita dengarkan, mungkin kita bosan lalu mengambil aktivitas yang lain. Jadi sekali lagi, mendengarkan adalah salah satu pekerjaan yang cukup sulit. Walaupun terkadang mungkin saudara-saudari di dalam firman Tuhan ini sering menekankan kita untuk banyak mendengar, tapi ini cukup sulit dan jarang kita praktekkan dalam hidup kita sehari-hari. Itu sebabnya firman Tuhan hari ini mengingatkan kita agar senantiasa mendengarkan suara Tuhan dalam segala gerak kehidupan kita. Dengan mendengarkan suara Tuhan, maka kita diharapkan dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan perintahkan. Kalau kita mau mendengarkan suara Tuhan, maka disitulah berkat-berkat Tuhan mengalir dalam hidup kita. Bahkan Lukas 11 ayat 28 menuliskan, adalah berbahagia mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Jadi orang yang mendengarkan firman Allah itu orang-orang yang berbahagia. Dan mendengarkan firman Tuhan ini tidak periode tertentu, pada hari Minggu saja atau ketika pertanggungan saja, tapi setiap hari kita harus mendengar firman Tuhan. Setiap saat kita harus mendengarkan firman Tuhan yang diberikan kepada kita melalui suara Roh Kudus yang ada pada kita, atau melalui firman yang diberitakan oleh para pendeta, atau seruan-seruan atau renungan-renungan yang kita dengarkan, atau bahkan yang saat ini mendengar firman Tuhan ini juga adalah bagian kita mau duduk diam dan mendengar. Saudara-saudari yang dikasihi, kita harus mendengarkan suara Tuhan setiap hari, supaya kita tahu apa perintah keinginan Tuhan. Kalau kita tidak pernah baca firman Tuhan, tidak mendengar suara Tuhan, dari mana kita tahu kehendak Tuhan? Kalau kita tidak pernah berjalan atau mengajak makan seseorang, kita tidak akan pernah tahu apa kesukaannya. Tapi kalau kita misalkan mengajak dia makan, dan hari itu juga saat kita makan bersamanya, kita akan tahu, oh ini kesukaannya. Kalau kita tidak pernah bergaul karib dengan seseorang, kita tidak akan tahu apa kesukaannya, apa yang dia tidak sukai. Demikian juga hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita tidak pernah membaca firman Tuhan, tidak tekun, tidak kembali kepada Alkitab, tidak mendengarkan suara Tuhan setiap hari, dari mana kita tahu perintah Tuhan? Dari mana kita tahu keinginan Tuhan? Dari mana kita tahu isi hati Tuhan?
Maka firman hari ini biarlah menegur kita semua, mengingatkan kita semua betapa pentingnya setiap hari kita membangun hubungan yang baik, berjumpa dengan Tuhan untuk mendengarkan suaranya, untuk mendengarkan keinginannya. Setiap hari, setiap saat kita perlu melatih diri kita untuk senantiasa mendengarkan suara Tuhan, bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun, dalam situasi apapun, ketika kita ketakutan, ketika kita cemas, bergumul, banyak hal yang membuat kita penat dan stres. Saat itu pun kita harus melatih diri kita mendengarkan suara Tuhan. Apa yang harus kita lakukan di dalam ketenangan. Dan setiap orang yang mau mendengar, dia harus tenang, dia harus diam, dia harus berdoa, supaya Tuhan boleh berbicara dengannya melalui Roh Kudus yang akan kita rasakan melalui sanubari hati kita. Saudara-saudari, kalau setiap hari kita mendengarkan suara Tuhan, maka hidup kita akan terarah pada perintah Tuhan yang menjauhkan diri kita dari dosa dan kejahatan. Oleh karena itu, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita adalah orang yang berbahagia. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, serta melakukannya, memeliharanya, menghidupinya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Kami sungguh bersyukur karena firman-Mu menguatkan kami hari ini, memberikan kami suatu peneguhan yang baru kembali, menyegarkan iman kami kembali, bahwa kami harus lebih banyak mendengarkan suara Tuhan. Kami harus lebih peka mendengar suara Tuhan, dan perjumpaan untuk mendengarkan suara Tuhan harus kami lakukan setiap hari melalui pembacaan firman yang konsisten, yang rutin kami lakukan dalam keluarga kami atau secara pribadi kami lakukan. Terima kasih Tuhan, tolong ingatkan kami melalui Roh Kudus-Mu agar kami dapat melakukannya setiap hari. Tuhan yang baik, biarlah kiranya dengan suara-Mu yang kami dengar, kami hidup terarah, teratur sesuai dengan jalan yang Engkau sediakan. Terima kasih Tuhan, berkatilah para pendengar firman hari ini. Siapapun mereka yang sedang bergumul, Tuhan berikan kekuatan. Siapapun mereka yang mungkin ada yang sakit, Tuhan berikanlah mereka kesembuhan. Terima kasih Tuhan, sertai kami hari ini. Berkati pekerjaan kami hari ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tetap semangat pada hari ini dan Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Shalom.